Halo, apa kabar Sobat Lovebertku semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Ya, bukan mengusung politik, tapi GR Love is Mine hanya ingin berbagi adil, menceritakan semua kisah-kisah para calon presiden kita di tahun 2024 ini. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Siti Hedianti Haryadi atau Titi Soeharto telah kandas di tengah jalan. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 dan bercerai setelah 15 tahun hidup bersama pada Mei 1998. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai buah hati bernama Pragowo Hedi Prasetyo. Meski kerap diceritakan, rupanya masih banyak yang belum tahu betul tentang kisah cinta Prabowo dan Titi ini. Bagaimana lika-liku asmara keduanya? Mengutip buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang yang ditulis oleh Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 2000 silam, kisah cinta Prabowo dan Titi tertuang jelas dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto. Dalam buku itu disebutkan bahwa Prabowo dan Titi telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Disebut pula Titi bukan cinta pertama Prabowo, sementara Titi sendiri adalah murid Sumitro. Dalam beberapa kesempatan, Sumitro menitipkan pesan kepada Prabowo untuk serius menjalin hubungan dengan Titi hingga ke jenjang pernikahan. Hal ini pula yang diamini oleh Prabowo saat itu. Ketika ditanya oleh sang ayah perihal keseriusannya dengan Titi, Prabowo pun menjawab dengan lantang akan segera melamar gadis itu. Akhirnya Sumitro pun datang ke kediaman Soeharto untuk melamar Titi untuk anaknya. Kala itu Bapak Presiden Soeharto menyambutnya dengan penuh kehangatan. Namun the smiling general tetap memberi wejangan sebab dia tahu bahwa pernikahan putrinya dengan Prabowo tidak lepas dari sorotan publik. Kita masih ingat ya gimana Bapak Soeharto dengan senyum khasnya. Al-Fatihah sebelumnya untuk almarhum Bapak Soeharto. Acara pernikahan disiapkan dalam waktu 60 hari. Pesta pernikahan tersebut terlaksana di Taman Mini Indonesia Indah. Mereka menikah pada Minggu Wage 8 Mei 1983. Malam minggu sebelumnya tidak lupa diadakan keduri. Acara nikahnya secara Islam. Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jenderal M. Yusuf, mantan Panglima ABRI sekaligus atasan Prabowo, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu. Kiai Haji Muhtah Nasir, Kepala Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta, membacakan khotbah nikah. Acara itu berjalan lancar dan rapi. Saat masih menjadi suami istri, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Danjen Kopassus membuat Titi Soeharto hidup sangat sederhana. Titi menjadi istri seorang prajurit yang tidak akan bisa hidup bergelimang harta. Ini yang membuat Titi mendirikan toko kue untuk bantu-bantu pemasukan keluarganya dan juga membantu istri-istri prajurit lainnya. Titi memilih toko roti cukup simpel karena roti sangat disukai orang banyak, mudah membuat dan bisa menjadi menu sarapan atau makanan ringan. Tidak hanya itu, dari segi marketing, penjualannya cukup mudah atau setidaknya masih ada konsumen yang ingin membeli.
Selain cantik, Ibu Titi ini sederhana dan smart ya, loverku. Hasil dari pernikahan yang dilangsungkan pada 8 Mei 1983, Prabowo dan Titi dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau kerap disapa Didit Prabowo. Dia lahir di Jakarta 22 Maret 1984. Didit tumbuh besar di kota Boston, Amerika Serikat, kemudian tinggal di Paris, Prancis. Hingga kini diketahui putra Prabowo itu berprofesi sebagai desainer atau perancang busana. Dia juga dikenal sebagai salah satu fashion designer yang cukup prominent. Kisah keduanya menarik karena rumah tangga mereka disebut-sebut berakhir akibat persoalan politik nasional. Peristiwa lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Keluarga Cendana marah karena menganggap Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR RI. Mereka curiga bahwa itu sengaja dibuat sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Putra-putri Soeharto seperti yang ditulis Sumitro, utamanya Siti Hardiati Hastuti atau Mbak Tutut dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mbak Mamik marah-marah kepada Prabowo. Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Prabowo kala itu menyahut, apakah dia harus menembaki para mahasiswa itu? Ujung akhirnya pada 25 Mei 1998, Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tidak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, karir militer Prabowo diakhiri oleh Panglima ABRI kala itu Wiranto. Akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titi berpisah. Masalah politik nasional yang kemudian berujung pada keretakan hubungan dua keluarga. Walau demikian, tidak ada yang tahu persis kapan pastinya Prabowo dan Titi berpisah, termasuk apakah keduanya sudah bercerai atau tidak. Kemesraan Prabowo Subianto dengan Titi Soeharto kembali muncul menjelang Pilpres tahun 2019. Saat ditanya apakah akan rujuk, Titi hanya tertawa. Keduanya juga masih kerap saling memposting foto-foto kenangan lama. Hingga kini status keduanya memang menjadi salah satu tanda tanya dan misteri yang mungkin hanya diketahui oleh keduanya saja. Cinta mereka terpaksa berakhir bukan karena Prabowo dan Titi tidak saling mencintai, tapi karena faktor politik yang terjadi pada tahun 1998 membuat keduanya bercerai. Setelah cerai pun Prabowo tetap setia dan tidak menikah lagi. Setelah perpisahan tersebut, Prabowo tidak berpikir untuk menikahi wanita lain. Karena itulah nanti Prabowo kalau rujuk dengan Titi, itulah buah kesetiaan pada pasangan hidup, kata Suryo Prabowo. Namun, 25 tahun berlalu, baik Prabowo dan Titi Soeharto masih menjalani silaturahmi yang baik. Bahkan, keduanya kerap tampil bersamaan dalam sebuah acara yang membuat sering diterpa isu rujuk. Uniknya, selama 25 tahun pasca cerai, baik Prabowo dan Titi Soeharto memutuskan untuk tidak mencari tambatan hati pengganti. Keduanya masih hidup sendiri-sendiri seraya bekerja sama untuk sama-sama membesarkan putra sematawayang mereka, Didit Prabowo. Keduanya yang masih suka
suka membagikan foto lawas kenangan romantis antara Prabowo dan Titi Soeharto membuat para netizen ramai menyebutnya sebagai cinta drama Korea. Di balik sosok pria yang lucu gemoy Bapak Prabowo, ternyata menyimpan kisah pedih memendam cintanya pada Titi Soeharto. Banyak netizen yang menyebut bahwa Titi Soeharto memang cantik sedari muda. Tidak heran kalau sang perwira TNI kepicut banget sama anak keempat almarhum Presiden Soeharto ini. Meski telah berpisah, keduanya disebut-sebut masih saling menyayangi satu sama lain. Selalu ingat ya, cinta sejati tidak akan pernah pudar. Meski tidak dibalas, itu tetap di hati untuk memurnikan dan melembutkan jiwa. Cinta sejati menanggung semua dan menang. Jadi baper nih. Ya lovebirdku, terkadang cinta sejati tidak bisa memilih. Lepaskanlah, maka esok lusa jika dia adalah cinta sejatimu, dia pasti akan kembali dengan cara yang mengagumkan. Sampai di sini dulu ceritaku kali ini. Don't forget to subscribe, like and comment, dan bagikan untuk para lovers di luar sana agar menginspirasi. Terima kasih juga para subscriberku. Tanpa kalian, aku juga bukan siapa-siapa. Dan terima kasih selalu membuat aku bersemangat untuk membagikan cerita-cerita cinta yang lainnya. Aku Jasmine, bye.